Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Miss harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Dan sekarang ini kalian sudah kelas 12. Dan Miss di sini memegang untuk materi pelajaran perencanaan dan pengelolaan perjalanan usaha wisata bahari dan ekowisata. Nah, sebelumnya karena kalian sudah kelas 12, sebelumnya kelas 11 pasti sudah dijelaskan tentang hal itu. Nah, sekarang Miss ingin menyinggung sedikit saja tentang tour package. Oh my god. Jadi jangan dihiraukan ya. Ini jangan dihiraukan. Jadi kemarin juga memang untuk kepesertaan 10 BBI Miss juga singgung sedikit tentang tour package. Jadi kali ini Miss juga singgung sedikit tentang tour package agar kalian juga mengingat kembali apa itu tour package atau paket tour. Jadi di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu paket tour. Jadi paket tour atau tour package adalah rangkaian produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan wisata, di mana harga paket wisata telah mencakup biaya perjalanan, hotel ataupun fasilitas lainnya. Lalu komponen penyusunan paket tour di sini ada yang pertama sarana transportasi. Apa itu sarana transportasi? Yaitu alat pengangkut manusia ataupun barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan di sini untuk sarana transportasi ini terkait mobilisasi dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Tidak hanya sebagai sarana membawa wisatawan, tetapi juga bisa sebagai atraksi wisata yang menarik. Misalnya dari beca, delman. Kalau orang luar negeri berkunjung ke Indonesia pasti kan belum tahu becak itu apa sih, delman itu apa sih. Itu menjadi atraksi wisata yang menarik juga. Itu untuk sarana transportasi ya. Selanjutnya ini ada sarana akomodasi. Lalu apa sih akomodasi itu? Akomodasi adalah penginapan yang digunakan jika perjalanan wisata dilakukan lebih dari 24 jam dan direncanakan menggunakan akomodasi tertentu sebagai tempat menginap. Misalnya akomodasi ini yang banyak dijumpai adalah hotel, cottage, villa, seperti itu. Selanjutnya ada sarana makan dan minum. Sarana makanan dan minum adalah kebutuhan utama, dan jika memang menyusun paket perjalanan wisata, pasti sarana makan dan minum itu include menjadi nomor satu yang harus dimasukkan di situ. Karena apa? Karena makanan dan minuman ini menjadi kebutuhan utama. Pasti orang atau seseorang pasti membutuhkan yang namanya makanan dan minum, ya kan? Jadi makanan dan minum ini bisa berupa di restoran, bisa di warung atau tempat rumah makan seperti itu, bisa lesehan dan lain sebagainya. Itu ya. Lalu selanjutnya ada objek dan atraksi wisata. Apa sih objek dan atraksi wisata? Destinasi wisata yang akan dituju dalam paket perjalanan wisata dapat dibedakan menjadi beberapa karakteristik, yaitu objek wisata alam, budaya, dan buatan. Itu yang dimaksud dengan objek dan atraksi wisata. Misalnya kalau objek wisata alam bisa gunung, bisa kawah, bisa danau, bisa air terjun, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kalau objek wisata budaya ini bisa tari-tarian, bisa rumah adat, bisa cara hidup, keadaan tradisional, cara hidup tradisional, misalnya rumah Sasak GND, Nusa Tenggara Timur. Itu untuk wisata buatan ini seperti Jatim Park, lalu Trans Studio Bandung, dan lain sebagainya. Itu masuk di wisata buatan. Nah, selanjutnya ada souvenir shop. Apa itu souvenir shop? Itu adalah toko cenderamata atau oleh-oleh yang biasanya setiap wisatawan di dalam paket wisata pasti ada satu destinasi souvenir shop. Itu untuk membelanjakan uang mereka, membeli benda ataupun makanan yang khas dari suatu daerah tersebut. Misalnya nih kain tenun, begitu ya, makanan bremi biasanya ke Jogja itu.
Selanjutnya ada pramuwisata. Apa sih pramuwisata atau tour guide? Adalah petugas yang bertindak mengelola wisata untuk membawa, memimpin, memberi informasi dan layanan lain kepada wisatawan sesuai dengan acara yang disepakati. Jadi tugasnya pramuwisata untuk menjelaskan tentang destinasi wisata. Tuh. Lalu di sini untuk menyusun komponen paket wisata ini ada tour quotation. Tour quotation atau perhitungan paket tour adalah cara menghitung paket tour yang di dalamnya berisi tentang spesifik biaya atau perincian harga paket tour. Ini misalnya ada free of charge, maksud saya, maaf, ialah biaya yang digunakan pada suatu peserta tour dengan memperoleh kebebasan. Jadi free untuk satu peserta tour misalnya. Atau biasanya kalau sebuah paket wisata free of charge ini didapatkan oleh seorang tour leader. Itu biasanya kalau makan dia free, satu free, atau tour guide-nya free gitu. Lalu selanjutnya ada fixed cost, ialah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah penumpang. Misalnya biaya bis, mau isinya, misalnya bisnya isi seatnya 59, mau diisi 40, mau diisi 59 pun tidak berpengaruh, tetap harga bisnya seperti itu. Lalu ada variable cost. Variable cost di sini adalah biaya yang dipengaruhi oleh jumlah wisatawan. Misalnya biaya HTM, harga tiket masuk ke destinasi wisata ini dipengaruhi oleh jumlah wisatawannya. Misal wisatawannya jumlahnya 40 untuk ketentuan pertama, ternyata ada penambahan wisatawan, yaitu nanti biayanya akan tambah lagi, berbeda dengan fixed cost tadi. Nah, komponen perhitungan dalam tour quotation yang harus ada include di sana adalah yang pertama transportasi. Yang digunakan apa? Bis kah, kapal laut kah, becak kah, atau pesawat kah? Lalu yang kedua makan. Sudah include untuk breakfast, lunch, atau dinner. Terus yang ketiga biaya tiket masuk destinasi, setiap destinasi akan dikunjungi ya. Lalu tip driver atau asisten driver, tip untuk driver atau asistennya. Lalu ada tip untuk guide. Terus ada refreshment, snack, dan drink, minuman dan makanan. Refreshment seperti roti, permen, air mineral, dan sebagainya. Lalu ada obat-obatan yang wajib harus dibawa, itu antimum misalnya, seperti itu misalnya. Lalu ada biaya lain, misalnya tisu, kantong plastik, dan lain sebagainya. Lalu ada souvenir jika dianggarkan, itu bisa masuk. Lalu biaya parkir, tol, retribusi, dan lain-lain. Lalu ada profit 10%. Nah, untuk menghitung paket tour itu rumusnya ada tour quotation sama dengan variable cost. Ini variable cost tadi apa? Jumlah wisatawan. Misalnya kalau variable cost itu makanan HTM, itu variable cost dikali jumlah wisatawan ditambah fixed cost atau harga tetap, terus dibagi jumlah wisatawannya. Itu untuk menghitung tour quotation. Lalu untuk profit ini sama dengan tour quotation dikali 10%. Itu untuk mengambil profitnya, berarti profit yang diambil 10%. Lalu untuk selling price atau harga jual, di sini tour quotation ditambah profit gitu ya. Itu untuk rumus tour quotation. Misalnya nih saya kasih contoh. Misalnya sudah ada komponennya ya, sewa busnya satu bis besar. Ini untuk jumlah wisatanya 59. Ada ke destinasi Jatim Park, petik apel, terus udah itu saja. Lalu di sini ada refreshmentnya, terus ada tip driver, ada tip guide, ada obat-obatan, biaya parkir, distribusi, souvenir, lain-lain. Nah, untuk fixed cost ini yang masuk ini ya, sekaligus fixed cost. Ini fixed cost, masuk di fixed cost semuanya ini. Yang kecuali variable cost itu ini biaya makan, HTM, refreshment, dan lain sebagainya, souvenir. Ini variable cost. Nah, dijumlah nih, di total nih fixed cost dan variable costnya, lalu dimasukkan di sini.
Tour quotation sama dengan variable cost 155.000 dikali 59 orang ini, lalu ditambah 3.960.000 dibagi 59 orang, hasilnya sekian, lalu dibulatkan ke atas karena 222.118 rupiah, jadi dibulatkan ke atas menjadi 223.000 rupiah yang dikali profitnya 10%. Profitnya sama dengan 22.300 rupiah ini per orang, jadi kita ambil profit atau keuntungan per orangnya 22.300 rupiah. Nah, selling price-nya tour quotation ditambah profit 223 ini tadi ditambah profitnya 222.300, hasilnya 245.300 rupiah dan dibulatkannya menjadi di atas 250.000. Jadi harga paket ke Batu ini dijualnya per orangnya 250.000 dengan mendapatkan profit per orangnya 22.300 rupiah begitu. Lalu kita setelah membuat tour quotation, kita juga harus membuat itinerary atau jadwal keberangkatan, jadwal perjalanan wisata, lebih tepatnya seperti itu. Meeting point, tempat kumpulnya di mana, perjalanan yang pertama kemana, kira-kira berapa jam dari meeting point ke destinasi pertama, terus dari destinasi pertama ke destinasi kedua berapa jam, terus di destinasi pertamanya berapa jam kita putar-putarnya menikmati destinasinya. Nah, sampai ke perjalanan ke makan siangnya berapa menit, terus makan siangnya berapa jam, sama istirahat sholatnya, terus perjalanan selanjutnya berapa menit. Itu harus diakumulasikan atau harus dikira-kira, benar-benar dikira-kira kira-kira berapa lama. Jadi perencanaannya bisa bagus, nanti datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa harus tepat. Paling tidak perbedaannya mungkin 1 jam 1,5 jam begitu. Itu tuh itinerary. Selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan tour. Ini yang pertama, absensi peserta tour jangan lupa. Lalu obat-obatan pribadi yang sudah dianggarkan tadi, peralatan pribadi, fotokopi itinerary yang tadi sudah dibuat ini disebarkan ke seluruh peserta tour atau wisatawan. Terus HT untuk komunikasi, kalau sekarang sudah punya telepon jadi pakai telepon saja seperti itu. Lalu ada banner mungkin untuk foto-foto jika itu memang rombongan tour. Terus ada toa ini pengeras suara jika memang nanti menjadi tour guide di lapangan yang tidak ada di destinasi wisata yang tidak ada guide-nya, jadi guide harus menjelaskan tentang destinasi tersebut. Terus ada refreshment dan minum dan sebagainya, souvenir jika ada, kamera jangan lupa. Jadi seorang tour planner atau tour guide itu harus juga bisa menguasai kamera, angle-anglenya yang bagus bagaimana itu harus bisa, paling tidak itu ilmu yang harus bisa. Terus mengkonfirmasi ulang pihak restoran dan destinasi wisata jika sudah ingin tiba di sana, jadi mengkonfirmasi ulang. Nah, ini contoh paket tour yang sudah ada. Jadi di dalam brosur paket tour itu yang harus dicantumkan adalah nama tour package, nama dan alamat tour planner, tour travel kontak personnya, meeting point, fasilitas tour, harga paket per teksnya atau per orangnya, jadwal perjalanan, gambar-gambar destinasi yang akan dikunjungi harus dicantumkan agar orangnya tahu destinasi ini yang menarik gitu. Jadi buat brosur semenarik mungkin itu. Jadi itu untuk pertemuan kali ini untuk kelas 12. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sehat selalu, tetap semangat. Jika memang ada pertanyaan silahkan nanti di komen di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.